bersama-sama walaupun masih secara online dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita percaya kalau kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah Yud pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Dia Raja di atas segala raja, amin. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu nyanyi bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sebab namanya dahsyat. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sebab namanya dahsyat dulu, sekarang dan selamanya. Amin.
akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata bagi kami.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh datang kepadamu kembali Tuhan dalam ibadah youth yang dilakukan secara online di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, para youth Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing, mereka yang beribadah pada sore hari ini, biarlah Tuhan Engkau mencengkram mereka dengan hadirat Allah. Kami tahu Tuhan situasi mungkin tidak memungkinkan, mereka mungkin di rumah tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Tuhan tolong supaya Tuhan roh mereka Engkau cengkram, sehingga Tuhan mereka bisa berkonsentrasi, pikiran mereka bisa ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga fokus mereka Tuhan bisa, oh Tuhan Yesus, terhadap firman Allah. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom, rekan-rekan youth yang masih ibadah secara online ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tetap iman kita jangan sampai kendor. Amin. Ya. Ya, hari ini saya mendapat tema tentang mengalami kemerdekaan dalam penyembahan ya. Ini tema yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa di dalam ibadah ya, hari-hari ini ya, terutama hari-hari ini ibadah youth ini seringkali kalah sama ibadah lansia ya. Maksudnya responnya, ekspresinya gitu ya. Sepertinya ada sesuatu yang masih mengikat ya, tidak merdeka begitu ya dalam waktu menyembah Tuhan. Nah, jadi hari ini tema yang menarik untuk kita semua ya. Jadi mari kita pelajari ya, mengalami kemerdekaan dalam penyembahan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kemerdekaan dalam penyembahan, maka kita harus tahu apa dan bagaimana penyembahan itu sebenarnya. Ya. Kita akan melihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Ini tentang percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Nah, di akhir dari percakapan itu dikatakan, Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Penyembahan dalam ayat ini memakai kata proskuneo, ya. Proskuneo. Ada banyak ayat-ayat yang lain memakai kata yang berbeda, tetapi dalam ayat ini menggunakan kata proskuneo. Jadi penyembahan memakai kata proskuneo. Berasal dari dua kata, ya. Ada dua kata di situ, pros yang artinya dekat, ya. Pros itu artinya dekat, dan kuon. Kuon itu artinya anjing, ya. Tapi jangan mengatakan, oh kuon itu anjing gitu, bukan ya. Jangan ya. Ini bahasa Yunani ya, jangan disamakan dengan bahasa Jawa ya. Apalagi kuon itu asu, jangan. Oke? Nah, tidak ada kesenangan lain bagi anjing untuk dekat dengan tuannya ya. Saya dulu pernah punya anjing, dan setiap kali saya duduk dia selalu menghampiri saya ya. Saya tidur, dia nganclap ya, maksudnya nganclap bahasa apa itu? Dia naik ke tempat tidur ya. Pokoknya dia pengen dekat dengan tuannya ya. Jadi itulah bahasa yang dipakai ya, proskuneo. Jadi penyembahan kita juga harus didasari kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah yang kita sembah ya. Kalau kita menyembah tanpa ada kerinduan seperti ini, maka itu bukan penyembahan. Ya, saya bisa bilang itu cuma show saja. Kita cuma ingin menunjukkan, oh saya sedang menyembah Tuhan, ya. Padahal hatinya nggak rindu sama Tuhan. Nah, lantas siapa yang akan kita sembah? Ya, di situ dikatakan yang kita sembah adalah Allah. Nah, dikatakan Allah itu bersifat roh, tidak dapat dilihat, tidak memiliki tubuh secara fisik, ya. Tapi kadang-kadang di Alkitab ada dituliskan bahwa seolah-olah Allah punya tubuh, ya. Seperti contohnya
tangan Allah. Allah mendengarkan. Itu kan sepertinya seolah-olah Allah punya tangan. Dan seolah-olah punya telinga. Terus kadang mulut Allah, ya. Terus ada lengan Allah. Ini seolah-olah Allah itu bisa kelihatan punya bentuk fisik seperti manusia. Semua ini adalah contoh dari antropomorfisme, ya. Itu artinya Allah digambarkan memiliki anggota tubuh seperti manusia. Tetapi bukan berarti bahwa Allah mempunyai tubuh jasmani. Ya, Allah bersifat roh. Nah, karena Allah tidak terlihat, seringkali kita meremehkan penyembahan. Ya, karena apa? Wah, apa sih yang disembah itu? Kadang-kadang kita di tengah penyembahan, ini aku lagi ngapain ya, gitu ya. Allah tidak kelihatan, gitu ya. Ya, itu seringkali kita meremehkan penyembahan. Ya. Apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, ya, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah, ya. Semua hanya dirasa seperti melihat konser, gitu ya. Melihat konser, kemudian nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, kemudian habis itu kita mendengarkan pidato, ya. Kadang-kadang pidatonya lucu, tapi kebanyakan membosankan, gitu kan. Nah, itu kita kalau tidak punya hati yang peka terhadap Tuhan, ya seperti itu, ya. Padahal penyembahan adalah respon kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, ya. Kalau kita sadar bahwa Allah itu maha hadir, Allah itu roh, Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Allah itu ada di sekitar kita, Allah ada di sekeliling kita, bahkan Dia tinggal di dalam hati kita. Maka saat kita berdiam, saat kita mendengarkan pujian, saat kita mungkin mulai memuji Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, itu adalah respon kita, ya. Kita mulai mengangkat tangan, kita mulai mengatakan haleluya, haleluya. Ya, jadi bukan penyembahan itu bukan selesai pujian habis itu menyembah, bukan. Penyembahan itu respon kita terhadap kehadiran Tuhan. Kalau saudara ketemu dengan Presiden Jokowi di tempat ini, misalnya dia ada di tempat ini, kita itu sungkannya luar biasa, ya, takutnya luar biasa, dredegnya luar biasa, yaitu kita bisa berespon itu seperti itu terhadap manusia. Seharusnya kita bisa lebih terhadap Tuhan. Karena apa? Yang dikatakan di situ ada istilah penyembahan. Kita menyembah Raja, ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, ya. Nah, meskipun Allah adalah roh, Dia adalah Allah yang hidup, ya. Dia punya pikiran, punya perasaan, ya. Kalau kita lagi bandel, Tuhan bisa, aduh, anakku yang di bawah ini, ya. Tuhan melihat dari atas mungkin, ya. Kan Dia ada di mana-mana. Tuhan melihat, aduh, si Jason ini, ya, kok biasanya dia ini baik, tapi sekarang kok nakal gitu, ya. Allah punya perasaan, ya. Allah juga punya kehendak, Dia punya kemauan, ya. Dia punya keinginan, ya. Jadi Allah kita, Dia adalah roh yang hidup, ya. Nah, Tuhan itu suka dengan pujian dan penyembahan kita, ya. Allah itu suka dipuji dan sembah. Loh, kok sombong Allah, ya? Bukan, ya. Kalau kita pengen dipuji itu, ya, itu memang secara manusia tidak layak gitu, ya. Maksudnya siapa sih kita itu, ya? Kok sombong pengen dipuji, apalagi pengen disembah, ya kan? Ya. Tuhan itu Dia suka dengan pujian penyembahan kita. Karena apa? Dia itu sebenarnya bisa segalanya. Dia ciptakan malaikat untuk menyembah Dia, memuji Tuhan. Tapi Dia satu yang Dia tidak bisa adalah menyembah dirinya sendiri. Itu Dia tidak bisa. Oleh karena itu manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah, ya. Karena apa? Manusia itu dikasih roh oleh Tuhan. Dikasih roh. Roh itu apa? Roh itu punya kesadaran akan Tuhan, ya. Akan adanya kehadiran Tuhan. Berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan tidak sadar akan Tuhan. Ya, dia tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan. Gimana caranya? Ya, masa ayam nyanyi apa itu?
tok 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 ya, tapi artinya apa ya? Gak ngerti kan ya. Paling dia lapar gitu ya. Nah, kalau kita bisa macam-macam ya, kita bisa menyembah Tuhan karena kita punya roh, yaitu kesadaran tentang adanya kehadiran Tuhan. Nah, manusia itu diciptakan sebenarnya untuk menyembah Tuhan ya. Masalahnya manusia itu punya free will atau kehendak bebas ya. Kehendak bebas itu kalau tidak dilandasi oleh firman Tuhan, maka manusia akan menyembah hal-hal lain selain Tuhan. Ya, ada batu gede, wah kok gede ya, batu ajaib ini, tak sembah gitu. Terus ada pohon beringin, rimbun sekali, wah ini pohonnya hebat sekali nih, saya sembah. Kemudian ada patung, oh patungnya dahsyat ini, patungnya bagus dari emas, disembah, ya kan? Banyak hal-hal lain ya, tapi hal-hal lain itu bersifat mengikat ya, bahkan memperbudak ya. Seringkali orang yang nyembah batu, nyembah patung, nyembah pohon, dia itu harus kasih sesajen, harus kasih kembang, harus kasih apa? Bunga sama kembang sama ya, kemenyan, ya, kadang tumbal, ya, bisa tumbal. Nah, kalau tidak dikasih akan terjadi malapetaka. Nah, untuk zaman sekarang yang setara dengan penyembahan seperti itu, ya, adalah kita terikat dengan ilmu pengetahuan, ya. Artinya lebih percaya ilmu pengetahuan daripada Alkitab. Nah, itu adalah satu penyembahan. Hobi, ya, hobi bisa mengalahkan jam-jam ibadah kita. Itu adalah satu penyembahan. Game, TV, internet, HP, ya. Kalau kita terikat dengan itu, kita sedang menyembah mereka, ya. Nah, menyembah kepada Tuhan tidak membuat kita terikat, bahkan kita akan dimerdekakan, ya. Tetapi mengapa anak Tuhan banyak yang kalau menyembah sepertinya tidak merdeka, tidak lepas, tidak bebas, ya. Jadi kita perlu tahu caranya, ya. Bagaimana cara kita mengalami kemerdekaan dan penyembahan dalam penyembahan. Nah, yang pertama kita harus menyembah Tuhan dalam roh, ya. Menyembah Tuhan dalam roh. Menyembah dalam roh itu artinya apa? Ada 3 di sini saya catat. Menyembah dalam bahasa roh. Loh, katanya menyembah dalam roh bukan menyembah dalam bahasa roh. Salah satunya, ya. Karena apa? Dalam kita beribadah kita juga perlu berbahasa roh, ya. Kalau di 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi bahasa roh itu diperlukan untuk membangun iman kita. Ya, ada kalanya kita dalam ketakutan, stres, tidak berdaya, ya. Dengan menyembah dengan bahasa roh kita dikuatkan kembali, dimerdekakan dari setiap kelemahan kita. Nah, kemudian ada yang kedua, menyembah dalam roh berarti kita tidak boleh menyembah Tuhan hanya secara lahiriah. Ya. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kelihatannya musiknya bagus, WL-nya bagus, jemaatnya ekspresif, tapi semua tidak keluar dari hati. Ya, kita sedang mencoba membohongi Tuhan. Ya, orang berbohong biasanya kan sembunyi-sembunyi, ya. Berbohong itu sembunyi-sembunyi, tidak ngaku. Tapi ini terang-terangan. Tuhan itu tahu, sudah jelas Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan itu tahu hati kita, tapi masih saja kita melakukan. Ya, jadi mari kita secara lahiriah ini seolah-olah merdeka. Kita seolah-olah merdeka, ekspresif dan sebagainya. Tapi sebenarnya rohnya tidak merdeka. Mari kita jauhi ini. Kemudian yang ketiga, menyembah dalam roh berarti tidak dibatasi ruang, ya, waktu, keadaan, situasi yang terjadi. Ya, Mazmur 34 ayat 1 katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan setiap waktu dan tak henti-hentinya memuji Dia. Ya, di ruangan yang sepi, adem, AC-nya adem, kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi di ruangan yang ramai, banyak orang, panas, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Karena Allah itu roh, dan kita menyembah dalam roh tidak terbatas dengan ruang, waktu, keadaan, dan sebagainya. Di waktu kita santai kita bisa menyembah Tuhan, di waktu sibuk pun kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam keadaan damai kita bisa menyembah Tuhan.
Di dalam keadaan perang pun kita bisa menyembah Tuhan. Di keadaan situasi kita senang, baru jadian, ya kita bisa menyembah Tuhan. Tapi di saat kita susah, diputus pacar, ya kita masih bisa menyembah Tuhan. Itu artinya kita menyembah dalam roh, ya jangan secara lahiriah. Sembahlah Tuhan dalam roh. Nah, mengapa kita tidak merdeka dalam penyembahan? Karena kita masih membatasi roh kita dengan ruang, waktu, keadaan, situasi. Bebaskan roh saudara, ya. Bebaskan roh saudara, sembah Tuhan dengan merdeka. Ya. Kemudian menyembah yang kedua, poin kedua tadi menyembah di dalam roh, yang kedua menyembah di dalam kebenaran. Ada banyak kata kebenaran dalam Alkitab dengan kata berbeda bahasa aslinya, tapi yang digunakan di Matius 4 ayat 24 ini adalah kata aletheia. Ya, seperti nama SD di sini ya, SD SMP ya. Keadaan yang itu artinya yang pertama adalah keadaan yang nyata, sebenar-benarnya, terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, contohnya dalam Alkitab ada seorang pemungut cukai berdoa, terus kemudian ada seorang Farisi berdoa. Orang Farisi ini taat akan firman Tuhan, dia melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, tapi dia berdoanya, Tuhan saya tidak melakukan dosa ini, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Ya, dia berkata dengan sombong dan menunjuk orang lain berdosa. Dan kita lihat perkataan dari pemungut cukai ini di Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan kasihilah aku orang berdosa ini. Jadi dia di hadapan Tuhan terbuka. Di hadapan Tuhan tidak ada yang disembunyikan. Ya. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah dalam kondisi tidak menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Mengapa ada yang tidak merasa merdeka dalam penyembahan? Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ada dosa yang masih dilakukan, ada dosa yang masih disembunyikan, dan ini membuat kita tidak merdeka. Ya. Kemudian menyembah dalam kebenaran itu berarti pribadi Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Menyembah dalam kebenaran artinya kita menuruti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan Yesus. Ya. Hidup sebagai anak-anak kerajaan. Ya. Tunduk pada pemerintahan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, mengapa kita tidak bisa merdeka dalam penyembahan? Karena kita hanya melakukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Nah, penutupnya, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam bahasa roh, bukan hanya secara lahiriah, tidak tergantung situasi, tidak menyembunyikan dosa, tidak tunduk pada keinginan sendiri, tapi tunduk pada keinginan Tuhan, dan kita akan mengalami kemerdekaan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tunduk dalam doa, kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kami harus menyembah secara merdeka. Bagaimana kami merdeka? Kami harus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini terpatri dalam setiap hidup kami, tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami lakukan dalam praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyembahan yang kami lakukan, biarlah kualitas penyembahan yang kami lakukan semakin meningkat Tuhan. Kami akan percaya anak-anak youth yang Tuhan sudah percayakan di gereja ini, beribadah di tempat ini, mereka akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pengurus youth, berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang berkata